Kita berjumpa kembali dalam e-talk Suara Sabana. Di episode kali ini kita hadir dengan bingkai tajuk Generasi Emas Gogali Sumba. Dan kami telah bergabung dengan beberapa teman perwakilan dari satu komunitas pecinta lingkungan dari Sumba Tengah yang pastinya akan berbagi mengenai kegiatan mereka yang beberapa belakangan ini tergabung untuk membersihkan beberapa sumber mata air, termasuk membersihkan dan memilah sampah-sampah plastik bersama masyarakat setempat. Dan episode ini juga tertaut dengan satu peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Tentunya kita ingin mendengar lebih jauh seperti apa teman-teman yang tergabung dalam komunitas pecinta lingkungan di Sumba Tengah ini dalam mengedukasi masyarakat setempat terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan mata air termasuk memilah sampah plastik di sana. Sudah bergabung bersama kita ada beberapa kawan di sini. Saya ingin menyapa ada Freddy Umbu Tayi Wadagaba. Halo Freddy. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar Freddy? Kabar baik Kak, puji Tuhan, kabar baik. Oke, terima kasih telah bergabung dalam e-talk Suara Sabana. Juga ada beberapa teman lain. Saya ingin menyapa Kak Hutri Bagi Lalu Pada. Halo Kak Hutri. Halo Kak Dewi. Halo, selamat sore. Kak Hutri telah menyempatkan diri juga untuk bergabung berbagi mengenai kegiatan kalian di komunitas ini dalam e-talk Suara Sabana. Dan juga saya ingin mengundang Roswita Rambu Lodang yang biasa dipanggil Ira. Halo Ira. Halo, selamat sore Kak Siswan, selamat sore Kak Umbu. Terima kasih juga Ira telah bergabung dalam e-talk Suara Sabana. Dan juga ada Irfan Umbu Ngongu. Halo Kak Irfan. Halo Kak, selamat sore. Terima kasih teman-teman di tengah kesibukannya hari ini menyempatkan waktu juga untuk berbagi dengan pemirsa Sumba TV terkait dengan kegiatan kalian dalam komunitas pecinta lingkungan di Sumba Tengah ini. Dan pastinya juga bergabung bersama kita, CEO Sumba TV, yang seperti biasa kita akan mendengar kata pengantar dari Kak Umbu mengenai episode khusus kita kali ini Kak yang bertajuk Generasi Emas Gogali Sumba. Silakan Kak Umbu. Baik, selamat sore semua. Ini adik-adik semua nih, selamat sore. Jadi kita sejak awal memang selalu mengapresiasi teman-teman yang punya kontribusi terhadap alam, terhadap lingkungan, terhadap budaya, gitu ya, tradisi, pendidikan dan juga ekonomi. Nah itu selalu dan tentu apa yang adik-adik lakukan itu membuat kami ingin sekali menggali lebih dalam apa visinya, lalu apa yang akan kalian lakukan, dan biasanya yang jadi problem dalam suatu gerakan itu adalah keberlanjutannya. Nah ini saya memang melihat kalian-kalian ini punya potensi yang sangat besar gitu ya, punya potensi yang sangat besar untuk menjadi pendobrak gitu, pendobrak. Dan saya rasa apa yang teman-teman lakukan, pertama soal isu sampah, lalu kedua soal kenapa mata air gitu yang kalian sasar untuk dibersihkan gitu ya, itu menurut saya kalian paham betul apa masalahnya gitu, apa masalahnya, dan padahal di sisi lain mungkin yang berkewajiban untuk paham sedang tidak paham gitu. Nah itu menarik aja buat kita untuk kita untuk kita gali lebih dalam, dan tentu kita berharap setelah ini justru ada kontribusi kita juga, kontribusi dan kita kolaborasi bersama. Mungkin itu pengantar saya, Wi, untuk sementara. Nanti silakan ini setelah adik-adik berdiskusi, kita tanyai, nanti kita lihatlah bagaimana sebentar. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Umbu untuk kata pengantarnya terkait dengan episode Generasi Emas Gogali Sumba ini. Dan pastinya kita ingin mendengar ya, seperti apa sih kegiatan teman-teman ini yang telah bergabung dan apa keinginan dan visi mereka mengenai keselamatan lingkungan sekitar mereka dari radius terdekat mereka pastinya. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Freddy Umbu kali ya. Bisa cerita Freddy, seperti apa sebenarnya
kegelisahan awal sehingga kalian memutuskan untuk mulai langsung bergerak membersihkan sejumlah mata air atau lingkungan di sekitar Sumba Tengah? Silakan Freddy. Halo Kak, halo, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kegelisahan awal ini sebenarnya sudah begitu lama, khusus saya pribadi. Terus kenapa kami lakukan ini? Jujur, karena kami semua ini betul-betul merasa bahwa sebenarnya dasar yang betul-betul yang harus diperhatikan oleh kita buat manusia adalah kebersihan lingkungan, di mana semua itu berasal dari tanah. Jadi ketika tanah itu rusak, pembangunan sebaik apapun, kota semewah apapun, tapi yang akan kita minum, yang akan kita makan adalah kembali dari tanah. Jadi kami betul-betul berharap Sumba ini sebelum menjadi, khususnya Sumba Tengah, sebelum menjadi kota yang besar, kita harus mempunyai sistem pengolahan atau pemeliharaan lingkungan yang sangat baik. Maksudnya kita harus belajar dari umpamanya, salah satunya tadi ini yang sudah jadi isu nasional itu adalah tetangga kita, Sumba Barat, itu sudah dikenal sebagai kota terkumuh kedua di Indonesia. Bayangkan kota sekecil Sumba Barat bisa dicap sebagai kota terkumuh kedua di Indonesia. Itu yang kami teman-teman sangat berharap bahwa kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya betul-betul harus bisa menyadarkan masyarakat akan ketidaktahuan mereka tentang bahaya sampah plastik ini, Kak. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya jawab, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Freddy, itu kegelisahan awalnya. Tapi apakah di keseharian Freddy sendiri langsung melihat masalah gitu? Seperti apa masalah yang paling mengganggu Freddy di awal, akhirnya mengajak teman-teman lain untuk ayo kita gerak bareng-bareng di komunitas pecinta lingkungan ini? Oh ya, makasih Kak. Kegelisahan awal itu sebenarnya dari rumah sendiri. Awalnya dari rumah sendiri, dari lingkungan. Sebenarnya kegelisahan awal itu bagaimana betul-betul masyarakat tidak tahu sama sekali bahaya plastik ini seperti apa. Apalagi khusus di kampung-kampung, yang paling mengerikan adalah sampah plastik ini dibakar untuk dijadikan untuk mempercepat api supaya menyala, biasa di kampung-kampung adat. Tapi nanti mereka itu membakar daging di atas itu. Maksudnya mereka tidak pernah tahu bahwa ternyata sampah plastik ini masih tersimpan di dalam, hanya mungkin tertutup oleh debu-debu kayu begitu. Jadi mereka tidak pernah sadar bahwa ternyata karbon-karbon, gas-gas yang tidak baik dari sampah plastik itu akan akan mengganggu kesehatan mereka. Terus yang kedua itu penumpukan. Beberapa titik itu terjadi penumpukan sampah plastik dan itu tidak sama sekali tidak dihiraukan. Jadi sama sekali tidak dihiraukan, dianggap seperti biasa saja. Umpamanya seperti kayak mata air di tengah kota, ada bak sampahnya, tapi itu tetap dianggap biasa. Bahkan menurut saya hal yang paling gila adalah bagaimana pemerintah setempat menganggap remeh sampah-sampah yang ada di mata air, padahal yang awal itu mata air baku yang kami pergi awal, kegiatan kami awal itu mata airnya itu kan di bawah, sementara sampah plastik itu bertumpuk di atas, dan ketika hujan mengalir sampah-sampah plastik itu mengalir ke bawah dan dipakai untuk kayak ada tangki mengambil air kan di mata air. Pasti saya yakin sekali tangki itu pasti menarik air sisa yang dari plastik-plastik yang bagian atas itu, Kak. Itu pun tidak sama sekali tidak terapi. Jadi sebenarnya kegelisahan awal itu sebenarnya pengen sekali menyadarkan masyarakat bahwa sampah plastik ini betul-betul akan merusak kita semua. Walaupun mungkin Sumba Tengah akan menjadi kota, tapi yang akan merusak Sumba ini yang begitu kecil pulaunya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana orang-orang di luar negeri sana kayak Eropa yang betul-betul sekarang lagi berjuang
untuk menghilangkan plastik ini dari bumi, bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh plastik ini sendiri. Mungkin itu Kak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Thank you Freddy. Jadi memang berangkat dari perilaku atau kebiasaan masyarakat di Sumba Tengah yang belum begitu paham ya bagaimana sampah plastik, mungkin juga ada bahan yang terkandung yang mungkin sangat bisa mengganggu kesehatan mereka ya. Tadi dikatakan bahwa bagaimana mereka menjadikan itu sebagai alat bahan bakar untuk membakar untuk keperluan kampung adat dan sebagainya. Dan ada penumpukan sampah plastik juga. Bisa cerita Freddy, sebenarnya kalau di Sumba Tengah itu sistem alur pembuangan sampahnya seperti apa? Apakah sudah ada TPA? Dan apa yang masih keliru atau kurang tepat sehingga teman-teman harus terjun langsung gitu untuk membantu masyarakat di sana? Memang yang masih keliru di Sumba Tengah ini hanya ada TPS, dan salahnya mungkin dari saya segi dari orang arsitek mungkin bagaimana pemerintah tidak melihat bahwa sampah-sampah ini akan bertumpuk seperti apa, dan tidak ada penanganan dari awal bahwa ketika kita membentuk suatu kabupaten atau kota, penanganan terhadap lingkungan itu tidak diperhatikan. Hal simpel saja sebenarnya, bahwa kan kita sekarang punya dana desa 1M. Andaikan pemerintah memberikan arahan terhadap setiap desa untuk membangun bak sampah sendiri, lalu nanti umpamanya setiap berapa bulan sekali nanti umpamanya dinas terkait pergi mengambil, itu jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang akhirnya ketika tidak dilakukan hal seperti itu, yang jadi masalah adalah oke lah, saya tidak tapi kebanyakan sekarang orang-orang ini mengumpulkan sampah ini terus membuangnya di pinggir jalan, di daerah-daerah yang sangat sepi, bahkan di perkantoran pun ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau betul-betul kita memahami cara pembangunan kota yang baik, kami rasa harus untuk pemerintah itu membuat bak sampah di setiap desa. Jadi itu adalah cara awal. Soalnya kita punya truk yang sangat besar di Sumba Tengah, tapi truk itu hanya beroperasi di daerah pasar. Terus bak sampah yang TPS, kami belum ada TPA khusus Sumba Tengah. Satunya saya Sumba Tengah, Sumba Barat itu belum ada TPA. Yang ada TPA itu kalau saya tidak salah Sumba Timur. Terus akhir dari itu sekarang kemarin terakhir kami pergi antar di TPS itu TPS-nya kecil sekali Kak. Jadi itu sudah full sampah, bahkan di pintu gerbangnya itu sudah full sampah. Jadi kami memaksakan, karena memang kami waktu itu yang Hari Peduli Sampah Nasional itu memang karena hujan, jadi kami tidak sempat memilah lagi sampah-sampah yang ini, jadi kami langsung antar ke TPS. Terus sebenarnya di TPS itu ada alatnya, seingat saya ada alat untuk mungkin sekedar menghancurkan sampah plastik, tapi itu sudah rusak begitu lama. Jadi yang sekarang yang menurut kami yang jadi masalah adalah, memang yang jadi masalah sebenarnya bak sampah ini. Jadi sekarang kalau kakak mungkin nanti ke Sumba, saya pastikan hampir di jalan, setiap jalan sepi, pasti itu berkarung-karung sampah mereka buang. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, mereka mengumpulkan lalu membuang. Dan mereka tidak pernah tahu bahwa sampah mereka buang ini ada kaca, ada apa. Jadi berserakan saja di pinggir jalan atau di dekat-dekat perkampungan. Dan selain Freddy pastinya dan teman-teman yang merasa sangat terganggu ya dengan bagaimana sampah plastik itu sudah cukup mendominasi beberapa daerah di sana, masyarakat sendiri apakah sudah merasa seterganggu kalian gitu? Apakah sudah merasa gelisah juga karena ada sampah yang begitu banyak, atau belum menyadari, belum merasa ada yang salah? Gimana Freddy? Ya, kalau masalah itu sih Kak, jujur yang kami bilang, kami ini kayak seperti orang gila. Jadi bayangkan Kak, kalau kami pilih sampah, ini ceritanya, kalau kami pilih sampah, orang bilang kalian buat apa di situ? Kalian pilih apa? Kalian apa lakukan? Kayak mereka anggap kami ini bodoh begitu. Jadi mereka anggap, kenapa kalian pilih sampah kami yang di sini? Tidak ada guna juga itu sampah begitu. Kayak kalian yang datang ke kota, kalian pundir sendiri. Jadi kami pada dasarnya, jadi awal kerja itu memang kami bilang ya, kita gila sudah, istilahnya tutup
telinga. So, jadi apapun yang bisa kita kerja. Tapi selalu kita setelah bertemu dengan beberapa teman, kita harus sosialisasi. Jadi setiap kali ketemu ada beberapa orang di mata air, kami sosialisasi. Jadi ada yang memang teman-teman ketika yang lain pilih sampah, kalau ada dari kampung turun untuk minum air, kami ketika mereka turun dari kampung untuk mengambil air, kami memberikan sosialisasi. Terus memang itu selalu ada pro kontra. Jadi ada yang mau mendengar, ada yang tidak mau mendengar, bahkan ada yang dibuat box sampah, terus kasih rusak. Ada yang halusnya ini Kak, yang tiga kali kami ganti box sampah ini, kan karung baru yang kami beli. Jadi sekarang kan masih musim panen, musim tanam padi. Jadi kami kan double, jadi karung, terus kami kasih trash bag. Jadi nanti tiap bulan yang kami ambil itu trash bagnya nanti kami ganti trash bag begitu. Jadi bayangkan Kak, mereka ambil karung barunya, mereka simpan trash bagnya. Jadi kami datang lagi, taruh lagi karung, kami tidak apa, kami coba lagi, taruh lagi karung, mereka ambil lagi karungnya, mereka simpan trash bagnya. Jadi memang hal-hal yang seperti itu memang yang masih betul-betul membuat kami marah, tapi memang kami bilang inilah proses, maksudnya memang harus sakit betul-betul. Jadi awal dasar dari kami memang betul-betul yang kami ingatkan hanya satu, pengorbanan. Kita semua murni pengorbanan. Jadi tidak ada yang mengeluh untuk hal apapun. Jadi kebiasaan, maaf Kak, saya mungkin cerita, kebiasaan dari kami di komunitas sangat dilarang mengeluh. Karena kami tahu bahwa ini betul-betul keinginan kami. Hal gila yang kami lakukan ini betul-betul keinginan murni dari hati kami. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab Kak. Baik, terima kasih Freddy yang sudah memberi gambaran kegelisahan awal termasuk hal-hal yang memang terjadi ya mengenai kebiasaan masyarakat dengan sampah, terutama sampah plastik. Dan tadi sempat disebutkan juga memang ada dua hal penting lah katakan dalam topik kita, yaitu ada mata air dan sampah plastik gitu. Tadi sudah disinggung tentang sampah plastik dan mata air ini kan jadi orientasi kalian juga. Kalian beberapa kali datang langsung ke beberapa mata air, diantaranya mata air Wailiang, Waikabubak, Waikatoda, Wailangatu, Wailolung, dan Kawungu, dan mungkin ada beberapa mata air lain lagi yang akan kalian sambangi dan bersihkan langsung. Mungkin saya ingin tanya ke Kak Hutri ya. Kak Hutri mungkin bisa cerita seperti apa kedekatan masyarakat Sumba Tengah dengan sumber mata air. Sebagaimana pentingnya sumber mata air itu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Silakan Kak Hutri. Kak Hutri bisa di-unmute dulu. Ya. Thank you. Oke. Baik. Mengenai kegelisahan saya pribadi terhadap antara kedekatan mata air antara masyarakat, kebanyakan masyarakat, apalagi di musim hujan seperti ini, banyak sekali mata air itu yang muncul dari perkampungan, terlebih di bawah-bawah gunung. Dan itu beberapa mata air itu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat yang di sekitar mata air itu. Salah satunya mereka memanfaatkan untuk sebagai air minum, Pak. Ada juga mata air dimanfaatkan untuk irigasi, bahkan untuk pencucian baju mandi, Kak. Selama ini menurut penglihatan saya antara masyarakat dengan mata air sangat bergantungan sekali, Kak. Sangat bergantungan. Kenapa? Kita tahu bersama bahwa di Sumba ini kita sangat kekurangan air. Ketika mata air ini ada, kebanyakan masyarakat di kampung hanya ingin mau memanfaatkan ini air yang ada. Karena tidak tahu adanya ini mata air seperti apa. Dan mereka tidak paham untuk melestarikan atau bagaimana untuk keberlangsungan ini air tetap ada. Jadi selama ini beberapa kawan juga pantau masalah kedekatan mata air antara masyarakat saat ini belum terlalu ada kepedulian terhadap
keberlangsungan air, tapi hanya untuk dimanfaatkan saja. Salah satunya itu cara mereka untuk memanfaatkan itu dengan kesalahan total mereka membuang sampah di mata air. Di mana mata air itu, di situ mereka ambil air, sudah ambil airnya. Ketika sudah ambil airnya, kadang mandi di situ, nanti deterjennya, sabun-sabunnya dibuang lagi di mata air. Itu kesalahan selama ini yang saya secara pribadi melihat masyarakat menggunakan itu mata air, Kak. Dengan kesalahan-kesalahan itu, timbullah kami beberapa kawan punya ide bahwa mata air ini kita harus prioritaskan dengan menjaganya dan melestarikan. Salah satunya tindakan yang saat ini kami lakukan, yaitu dengan membersihkan sampah-sampah plastik di sekitar mata air, Kak. Awal pemikiran kami sebenarnya dengan kawan-kawan itu berencana bukan hanya saja di mata air yang kami pungut sampahnya, tapi khususnya di Sumba Tengah. Ketika kami diskusi, pas kami pertemuan, di situ kami punya ide bahwa kita fokus dulu pada mata air, karena saat ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan air di sekitar perkampungan, Kak. Jadi harapan kami dan konsep kami ini bukan hanya saja di mata air, tapi kami usahakan keseluruhan di Sumba Tengah masalah lingkungan ini, Kak, masalah keberadaan sampah di Sumba ini, Pak. Thank you atas penjelasannya terkait dengan bagaimana kemudian pentingnya mata air itu ya untuk masyarakat di sana. Berarti memang masyarakat Sumba Tengah itu baru sebatas memanfaatkan mata air, tapi mungkin belum terpikirkan lebih jauh bagaimana untuk menjaga kebersihannya dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sendiri, bagaimana cara mengedukasi supaya mereka paham bahwa selain menggunakan secara setiap hari, mereka juga perlu katakanlah tidak membuang sampah deterjen misalnya di mata air itu. Sejauh ini proses edukasinya seperti apa, Kak Utri, untuk mata air? Sejauh ini untuk sementara kami memang belum punya materi yang fix untuk kami edukasikan ke masyarakat, tapi secara umum kami berpikir ketika kita turun ke masyarakat sekitar mata air, ada beberapa di antara kami ketika masyarakat ada di sekitar mata air, ketika kami kegiatan, di situ kami adakan edukasi yang mungkin itu sebatas pemikiran kami masing-masing, Kak. Salah satunya kami melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap keberlangsungan di mata air, perlu sampahnya tidak dibuang dan mata air ini selalu dibersihkan. Ya kami berpikir seperti itu bahwa mata air ini akan keberlangsungannya tetap ada ketika masyarakat di sekitar juga situ bukan hanya saja dimanfaatkan, tapi bagaimana untuk menjaganya begitu, Kak. Dan ini kan sekarang lagi memasuki musim tanam di Sumba Tengah gitu. Seperti apa, Kak, pengaruhnya dari sampah yang ada di sekitar mata air itu untuk sistem irigasi, terutama untuk mata air yang ada di sekitar persawahan? Kak Utri bisa cerita. Masalah pengaruhnya mata air terhadap sawah itu, Kak. Ketika irigasinya itu langsung dari mata air, terus langsung turun ke sawah, otomatis sampah yang di sekitar mata air, bahkan yang dari mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang mandi, salah satunya itu deterjennya, ketika dibuang di irigasi, otomatis sampah-sampah plastiknya itu akan bertumpukan di sawah, Kak, akan mengalir ke sawah. Dan banyak sekali selama ini sawah-sawah yang kami temui sampah-sampahnya yang dari mata air, Kak. Jadi memang sudah sangat mengganggu, terutama untuk petani ya, yang barangkali ingin katakanlah melakukan proses tanam menanam di sawah, tapi ternyata ada aliran sampah yang datangnya dari mata air itu ya. Betul, Ya. Kak. Betul. Oke.
Jadi itu terkait dengan beberapa hal yang memang terjadi mengenai kondisi mata air di beberapa tempat di Sumba Tengah yang memang cukup banyak juga ya jumlah mata air, dan juga teman-teman selama ini agendanya yang 2 kali seminggu itu memang sebagian besar langsung terjun ke masyarakat, tepatnya di titik mata air itu. Kalau saya lihat di video yang beberapa kali teman posting itu kan sebenarnya di mata air itu sudah terlibat beberapa anak kecil, ada orang tua juga, itu kan udah lintas usia ya. Itu seperti apa sih sebenarnya, apakah mereka saat melihat langsung kalian turun langsung ke mata air, mereka ingin bergabung atau pendekatannya melalui media sosial atau seperti apa? Mungkin Kak Hutri bisa cerita. Selama ini kegiatan kami ketika turun ke mata air, ada juga beberapa masyarakat dan anak kecil bahkan remaja yang bergabung untuk pungut sampah. Dan ada juga beberapa masyarakat di sekitar mata air ketika kami pungut sampah, mereka hanya menonton. Begitu Kak, sepertinya kami memang turun itu tidak ada edukasi, tapi kami melakukan tindakan terlebih dahulu ketika kami di mata air, Kak. Seperti itu. Dan ini sebenarnya sampah-sampah plastik juga kalian sudah kumpulkan untuk dijadikan eco-brick gitu ya. Jadi memang ada satu output yang ingin kalian hasilkan, terutama ingin coba langsung mempraktekkan bagaimana memanfaatkan sampah plastik. Mungkin Ira bisa cerita seperti apa sih teman-teman di komunitas ini mulai mengelola sampah plastik dan kemudian dijadikan eco-brick. Silakan. Oke. Saya terlibat di pertengahan perjalanannya teman-teman, waktu itu harus ke Bali. Jadi sepulang dari sana saya memang langsung bergabung. Teman-teman sudah beberapa mata air dikunjungi, mereka sudah lebih dulu berjalan, bergerak begitu. Kemudian ketika saya tiba langsung ikut ke dalam pertemuannya mereka dan sudah membicarakan sampai ke eco-brick, sudah berbicara sampai ke eco-brick, bahkan sudah ada yang membuat eco-brick walaupun dengan cara yang salah, Kak. Ada yang sampai basah-basah saja, sampah plastik sudah masuk ke dalam botol, sudah padat. Ternyata itu prosesnya masih salah, karena kita punya harapan, sebenarnya kita bercita-cita, bukan kita sih, karena memang komunitas ini muncul gitu, banyak orang muncul di komunitas ini karena mau bergerak saja. Kita lihat hal baik bergerak, kita mau bergerak gitu. Jadi dari hanya Freddy dan beberapa teman, sekarangnya jadi belasan orang ada di komunitas ini karena kita mau bergerak. Ada hal baik sedang terjadi, ayo kita bergerak seperti itu. Jadi untuk membicarakan secara struktural visi misi yang kita tahu saja adalah mari kita pungut sampah plastik dari sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Hanya itu yang kami pikir, yang saya lihat teman-teman pikir waktu itu. Jadi untuk secara tertata kita menata komunitas ini belum, kita hanya bergerak itu tadi, bergerak pilih sampah. Kemudian kita berpikir cita-cita kami adalah sampah ini sebaiknya kita usahakan untuk tidak buang ke TPS itu, namanya di Watu Gagal kalau di Anak Kalang itu. Kita berusaha karena juga toh pada akhirnya di Watu Gagal itu sampah itu ada di atas bumi, masih tetap jadi sampah juga di sana gitu. Kita mau dia jadi eco-brick supaya tidak lagi bersentuhan dengan bumi, bersentuhan dengan tanah, tidak lagi merusak tanah, itu yang kita pikir. Jadi teman-teman sudah berusaha untuk membuat eco-brick, tetapi kita butuh ilmu tambahan bagaimana kita menindaklanjuti sampah yang sudah kita pilih. Kemarin dengan sangat sedih sampah yang 17 karung dari hutan itu kita pilih, kita juga sudah basah, kehujanan, tidak sempat lagi kita pilih-pilih lagi, pilah-pilah lagi, kita pisah-pisahkan yang beling yang mana, jadi kita campurkan dan kita buang. Sebenarnya itu kita lakukan dengan sangat sedih. Kita mau supaya sampah ini bisa kita olah, tetapi kita belasan orang yang ada di komunitas ini membutuhkan ilmu tambahan. Kita butuh diajarkan bagaimana memperlakukan sampah ini supaya dia tidak lagi menjadi sampah gitu, supaya dia berguna, tidak mengotori bumi. Itu yang sekarang menjadi kendala kita. Teman-teman ada, Freddy sudah setiap kali kita pilih sampah di mata air, Kak, kita mencari air yang mengalir, kemudian kita cuci sampahnya, kita hilangkan tanah-tanah yang melekat, lumut-lumut yang melekat, kemudian kita masukkan dalam karung dan kita bawa pulang.
sampah-sampah paling banyak itu akhirnya tertumpuk di rumahnya Freddy, sudah dikeringkan. Bahkan proses pengeringannya juga kita masih bingung, haruskah kita jemur di bawah matahari atau kita angin-anginkan saja. Itu yang sekarang masih menjadi perdebatan, masih ditanya sana sini sebaiknya seperti apa sampah ini. Begitu. Jadi sekarang sedang semangat memilih sampah juga untuk mengkondisikan sampah itu untuk tidak lagi ada di atas muka bumi ini. Kita harus berusaha supaya dia menjadi sesuatu yang bisa kita pakai lagi. Seperti itu Kak Siswa. Jadi memang kalian berusaha untuk bisa secepat mungkin melakukan pengelolaan terhadap sampah plastik. Salah satu bentuknya adalah EcoBrick. Jadi EcoBrick ini adalah semacam satu proyek untuk memadatkan sampah plastik itu ya, yang dijadikan bahan untuk barangkali juga outputnya bisa berupa barang mebel dan lain sebagainya. Mungkin Ira bisa dijelaskan atau dielaborasi lebih jauh. Sebenarnya EcoBrick itu pada dasarnya biasanya digunakan untuk material apa dan manfaatnya seperti apa ketika sudah jadi produknya. Terima kasih. Silakan. EcoBrick ini juga hal yang baru buat saya. Elan dan teman-teman OMK di Orang Muda Gereja itu sudah pernah melakukan EcoBrick. Jadi saya kayak ngikutin saja dari belakang. Salah satu yang juga akhirnya bersedia untuk membimbing kami melakukan EcoBrick itu namanya Kak Ricky Billy. Dia sudah membuat beberapa modul, namanya satu EcoBrick yang sudah jadi itu disebut modul, satu botol yang sudah padat itu disebut modul. Sudah jadi, dia jadikan sekarang sebagai bangku. Sudah dijadikan sebagai tempat duduk, bisa dijadikan sebagai meja gitu. Jadi memang saya pernah coba buat satu EcoBrick itu kalau kita taruh sampah di dalam karung, terus yang nantinya akan kita potong-potong dan kita padatkan di dalam botol itu, satu karung itu mungkin belum tentu bisa semuanya masuk ke dalam satu botol itu gitu. Jadi EcoBrick itu menurut saya sangat membantu kalau kita mau mendaur ulang sampah begitu. Jadi kalau kita lihat untuk satu tempat duduk yang sudah dibuat oleh Kak Ricky Billy itu, dia mungkin sudah memadatkan berkarung-karung sampah plastik gitu Kak Sison. Jadi ada prosesnya, jadi harus kemasan deterjen sama kantong plastik yang biasanya untuk belanja. Nah, itu adalah hal-hal penting yang ada di dalam padatan EcoBrick itu Kak Sison. Oke. Berarti bisa digunakan juga ya untuk material bahan lain, jadi secara fungsional juga bisa bekerja. Kalau selama ini Ira dan kawan-kawan belajar untuk mengeksplorasi atau mencari lebih tahu tentang EcoBrick itu di mana proses edukasinya? Referensinya? Dari YouTube Kak. Jadi kita awalnya Elan, Kak Sison tahu, Elan dia belajar EcoBrick secara khusus waktu itu di Kediri, waktu masih kuliah. Jadi sebelum pandemi itu Elan dan teman OMK keliling dari sekolah ke sekolah mengajarkan EcoBrick. Jadi dari pembicaraan mereka mempersiapkan materi untuk ke sekolah, kemudian kita juga buka di YouTube, kemudian Elan di sini juga secara langsung mempraktekkan, itu bahkan dipraktekkan diajarkan juga kepada anak-anak di rumah baca. Jadi dari obrolan-obrolan itu kita tahu bagaimana membuat EcoBrick. Gitu. Hanya yang kita bingung ada beberapa sampah yang sudah rapuh, yang sudah lapuk gitu karena mungkin sudah bertahun-tahun ada di mata air, tertimbun ditimbun tanah di dalam air seperti itu. Jadi dia sudah rapuh. Nah, sampah-sampah seperti itu yang masih kita pusing ini sebaiknya dibuat seperti apa? Karena yang kita belajar dari teman-teman, yang kita belajar dari YouTube itu adalah sampah-sampah yang masih utuh, sampah-sampah yang mungkin baru dibuang sebulan atau sehari 2 hari yang kita cuci, keringkan, kemudian kita potong-potong dan kita padatkan. Nah, yang menjadi kendala kita adalah sampah-sampah yang sudah rapuh ini sebaiknya proses EcoBrick-nya itu seperti apa kita juga belum paham begitu. Berarti sejauh ini masih dalam proses belajar untuk terus mengembangkan EcoBrick itu, dan barangkali Ira dan teman-teman di komunitas ini juga berharap ya bisa ada semacam
berkolaborasi atau mungkin edukasi juga dengan pihak lain terkait dengan EcoBrick. Nah, mungkin Ira bisa cerita sebenarnya seperti apa keinginan kalian untuk bisa berkolaborasi atau memperluas jejaring kalian untuk memanfaatkan atau mengelola sampah plastik ini. Salah satunya kan di EcoBrick itu. Seperti apa keinginan kalian untuk bisa berjejaring dengan pihak-pihak lain di luar sana yang sudah paham betul bagaimana mengelola sampah plastik. Oke. Itu adalah semua keinginan kita, punya impian, rencana seperti itu. Kita berharap tulisan-tulisan yang kita buat di media sosial, yang kita posting di Facebook, di Instagram, itu bertujuan yang pertama untuk bisa berjejaring, kedua untuk bisa memanggil jiwa-jiwa muda yang lain biar kita bisa bersatu frekuensi, entah itu dia di Sumba Tengah atau dia di bagian Sumba yang lain. Itu kita berharapnya seperti itu. Kemudian kita berharap bisa itu tadi kekurangan kita bisa diisi. Seperti pertama, kita butuh tadi informasi tentang bagaimana memperlakukan sampah yang sudah kita pilih. Yang kedua, kita membutuhkan bantuan entah itu dari pemerintah. Kita berharap untuk dalam jangkauan yang sekarang kita lakukan ini, kita berharap ada kepedulian dari pemerintah. Sudah banyak sekali postingan kita di media sosial. Kita berharap ada orang yang anak-anak ini sedang melakukan penyelamatan untuk semua orang yang ada di bumi ini, sebaiknya kita bantu. Kita berharap ada suara-suara seperti itu. Kemudian itu yang kita butuhkan dari, ya kalau pemerintah mau membantu, ya kita butuh memperhatikan apa yang sudah kita lakukan, kemudian menindaklanjuti begitu. Karena dengan keadaan kita yang seperti ini, tadi yang Freddy bilang kita berkorban begitu, ya semoga kita bisa berumur panjang, bisa berkorban setiap saat ya, tapi ya kita butuhkan orang-orang yang berkewajiban ada di antara kita ini, seperti itu Kak Dewi. Kemudian mengenai berjejaring, kita sangat membutuhkan jaringan-jaringan yang bisa membantu kita dalam hal yang tadi kita butuhkan, itu dalam hal ilmu tentang bagaimana memperlakukan sampah. Kemudian mungkin kita bisa mendapat bantuan tentang alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan gerakan-gerakan kami ini Kak Dewi. Dan dalam proses kalian selama ini berkumpul dan langsung terjun ke lapangan untuk mengedukasi dan juga memilah sampah di beberapa tempat di Sumba Tengah, kalian apakah juga ada semacam agenda juga untuk berdiskusi atau melakukan kajian literasi, misalnya belajar bersama bagaimana seharusnya pengelolaan sampah itu gitu? Seperti apa referensi kalian selama ini untuk tahu lebih jauh gitu pengembangan dan pengelolaan sampah yang ada di luar daerah atau mungkin di luar negeri? Kira bisa cerita? Oke. Mengenai referensi kita untuk baru kita rencanakan sebenarnya untuk kita berhenti dulu dari bergerak dari mata air ke mata air gitu. Kita juga harus diselingi dengan kita belajar bersama bagaimana kita terhadap sampah-sampah yang sudah kita pilih ini. Jangan kita pilih terus kemudian sampah numpuk tapi kita tidak punya tindakan. Kita sedang merencanakan itu, kemudian kita secara pribadi masing-masing kita belum berkumpul untuk membaca bersama, untuk berdiskusi bersama tentang di tempat ini sampah diperlakukan seperti ini, di tempat ini sampah diperlakukan seperti ini, belum seperti itu. Tapi kita masing-masing secara pribadi sudah mulai membaca bagaimana cara orang-orang lain memperlakukan sampah. Jadi kemarin sudah ada yang sharing, ini ada buku saku tentang lingkungan, ini ada buku saku tentang bagaimana kita memperlakukan sampah, sudah ada seperti itu. Tapi kita berencana mungkin dalam minggu depan ini, setelah ada satu mata air yang masih kita tinggalkan pekerjaan kemarin karena memang sampahnya terlalu banyak dan waktu kita sangat sedikit ketika di sana. Jadi mungkin setelah satu mata air itu kita sudah berencana untuk berkumpul membicarakan bagaimana kita tindakan komunitas terhadap sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan itu, dan juga membicarakan bagaimana kita mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar
orang-orang yang ada di sekitar mata air itu. Biasanya mata air itu ada di kampung atau ada di bawah kampung. Jadi sasaran edukasi kita adalah orang-orang yang ada di kampung yang di sekitar mata air itu. Seperti itu Kak Siswa. Kalau dalam perjalanan ini, pernah nggak kalian itu diskusi dan atau membuat catatan sendiri, selain tadi dibilang juga menulis ya, yang dinaikkan langsung di media sosial tentang apa yang kalian lakukan. Apakah kalian punya imajinasi seperti apa sih kalian inginnya sistem pengelolaan sampah di radius kalian gitu, di Sumba? Imajinasi sistem seperti apa? Siapa tahu kalian punya referensi di luar dan kalian ingin terapkan dan bagi kalian itu ideal gitu. Mungkin dari Ira dulu, kita cerita. Punya nggak imajinasi? Itu sudah dijelaskan sama Freddy bagaimana orang-orang tidak mempedulikan sampah, bahkan tidak mempedulikan lingkungan dengan menumpuk sampah di jalanan-jalanan yang sepi. Saya tugas di Mamboro, sepanjang jalan Mamboro itu padang, di pinggir jalan itu pasti ada tumpukan sampah-sampah plastik, bahkan sampah-sampah yang bukan plastik juga ada di situ. Dan itu mengganggu keindahan, kemudian juga mengganggu kita yang tanah di bawahnya sampah ini ya tidak bisa berproduksi seperti itu. Itu yang terjadi. Kemudian kita kembali lagi karena kita sekolahnya di luar Sumba, kita lihat dulu kenapa di kota yang begitu padat itu gitu orang kita tidak bisa melihat sampah tertumpuk begitu, bisa rapi, ada tempat sampahnya gitu. Kemudian dengan setiap hari diambil orang gitu. Kita telusuri itu tugasnya siapa sih di kota besar itu dengan penduduk yang sepadat itu gitu. Kenapa orang-orang itu bisa diatur gitu? Kenapa orang-orang atau pemerintah itu bisa mengatur orang-orangnya, dan kenapa di kita dengan orangnya pulau sekecil Sumba ini kenapa orang-orangnya tidak bisa, orang-orang yang berkuasa itu tidak bisa mengatur orang-orang di bawahnya supaya sampah itu tidak ada di situ gitu. Mungkin saya berpikir ya orang masih nyaman saja dengan keadaan seperti itu. Mereka mungkin tidak paham bahwa sampah itu perusak, sampah itu merusak bumi gitu. Itu kita berharap ada sistem yang seperti itu. Ada petugas yang pertama harus ada tempat pembuangan atau tempat pengolahan sampah dulu, entah itu yang usahakan dari pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa atau kecamatan. Yang kita butuhkan adalah pengelolaan sampah. Jadi sampah tidak lagi sediakan tempat sampah ditaruh di tempat sampah, kemudian dari tempat sampah itu ada tempat pengolahannya. Itu yang kita harapkan. Jadi orang yang buang sampah saya sebut saja satu tempat, Cendana, Mamboro itu, dia tidak tahu mungkin sampah ini setelah ini saya apakan gitu. Saya buang di sekitar rumah saya ya penyakit buat saya. Saya buang saja di luar sana gitu, yang tidak dekat dengan rumah saya. Begitu. Karena pertama tidak ada edukasi, kemudian tidak ada sarana, tidak ada tempat untuk pengolahan sampah. Itu yang kita maunya sampai diperlakukan seperti itu. Disediakan tempatnya, difasilitasi, kemudian tindakan selanjutnya adalah pengolahannya seperti apa. Kita berharap orang-orang yang membaca postingan kita kemudian berpikir, oh setelah buang sampah ini anak-anak sampah ini mau dibawa kemana gitu. Harusnya diolah. Nah, orang-orang itu yang berkuasa atau yang berwenang, yang berkewajiban itu harusnya berpikir seperti itu. Kita berharapnya seperti itu Kak Siswan. Terima kasih Ira yang sudah berbagi mengenai harapannya seperti apa sih sistem pengelolaan sampah itu di radius terdekat kalian ya di Sumba Tengah gitu. Dan ini kan terkait tadi beberapa kali dikatakan bahwa memang masyarakat mungkin sebagian besar belum terganggu justru dengan adanya penumpukan sampah. Dan itu juga barangkali yang membuat apresiasinya belum begitu baik juga ke kalian gitu sebagai orang yang mulai bergerak gitu. Mungkin saya ingin tanya ke Kak Irfan, sejauh ini gimana Kak? Kakak bisa cerita apresiasi masyarakat walaupun sudah ada mulai yang terlibat ya untuk bergabung dengan teman-teman. Apresiasinya seperti apa? Kenapa kemudian ada istilah gila dalam tanda kutip yang mungkin melekat dalam diri kalian? Apakah sangat berjarak gitu apa yang kalian lakukan dengan kebiasaan masyarakat di situ? Silakan, Kak Irfan. Oke, Kak Irfan mungkin bisa di-unmute dulu. Ya.
di unmute dulu ya Kak. Ya, thank you. Terima kasih kakak. Untuk apresiasi dari masyarakat, memang sangat banyak yang apresiasi, tapi apresiasinya mereka sebatas suka, sebatas like saja kami punya kegiatan, tapi untuk tindakan mereka untuk melakukan apa yang kami pernah lakukan tidak pernah ada. Jadi hanya sebatas dalam artian hanya sebatas suka, tapi mereka tidak mau mengambil kasih bagaimana mereka cara sukanya dengan kami punya kegiatan seperti apa. Harapannya kami sebenarnya ketika ada beberapa masyarakat yang terlihat salut atau maksudnya suka dengan kami punya kegiatan atau support, ya harapannya sebenarnya sekalipun mereka tidak bergabung dengan kami, minimal mereka melakukan hal seperti itu di mereka punya rumah. Cuman sejauh ini ya hanya sebatas mereka support, tapi untuk mereka punya tindakan belum ada. Kembali lagi kenapa sampai ada kata gila, ini memang ya mungkin tingkat tersinggungnya kami terhadap sampah itu sudah terlalu tinggi dan sudah sangat mengganggu kami punya aktivitas sehari-hari. Makanya kami sempat bilang bahwa sudah, ini kita sekalipun kita dikatai apapun, pokoknya sama seperti orang gila. Orang gila mau dikatai apapun, dia tidak akan pernah merasa itu hal yang salah. Sekali lagi pun apa yang dia nyaman untuk melakukan dia punya pribadi, ya sudah dilakukan. Kalau khusus pribadinya saya, kenapa memungut sampah atau sejauh ini dalam melakukan, sebelum saya lakukan untuk pribadi orang lain, saya merasa ini saya lakukan untuk pribadinya saya. Dan jikalau saya tidak melakukan ini, maka ini sama juga merusak saya punya ini kenyamanan. Kurang lebih seperti itu, kakak. Oke. Jadi memang ada label gila, tapi memang itu adalah. Terima kasih Kak Irfan atas penjelasannya. Jadi memang walaupun ada label gila, tapi itulah bagaimana cara kalian melakukan tindakan secara nyata terlebih dahulu untuk bisa membantu masyarakat di sana ya, konkretnya seperti apa. Dan mungkin ini juga terkait pendekatan kalian selama ini, kalian menyiapkan poster secara visual yang kalian publikasikan di media sosial, dan kemudian kalian narasikan juga dalam beberapa postingan di media sosial, lalu ada publikasi di YouTube channel juga. Nah itu seperti apa itu? Kenapa kalian akhirnya punya kesadaran bahwa dokumentasi dan arsip perjalanan kalian itu penting? Gitu? Kenapa mulai ada kesadaran itu dan seperti apa manfaatnya sampai saat ini? Mungkin Kak Irfan bisa cerita. Baik, terima kasih Kak. Kenapa sampai, kalau secara pribadi, selama saya lakukan kegiatan bahkan saya tidak melakukan dokumentasi. Karena saya bilang, pemahamannya saya awal bahwa ya percuma saja saya melakukan dokumentasi, ujung-ujungnya mereka anggap kita pencitraan bahwa baru melakukan hal baik sedikit ini, mereka melakukan pencitraan di sosial media. Hal-hal itu sebenarnya yang secara pribadi saya tidak, tapi dari beberapa kesepakatan dari kami dari teman-teman atau masukan dari teman-teman itu bahwa ternyata salah satu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum ya dengan memposting setiap kegiatan apa yang kita lakukan, dengan terus dari dampak soal sampah ini bagaimana ya kurang lebih diberikan edukasi kepada lewat sosial media. Dari dampak positifnya sejauh ini dari postingan-postingan kami, akhirnya ada yang tergerak bersama dengan kami. Mulai banyak yang mulai bergabung, tapi sebenarnya banyak mulai bergabung. Cuman itu tadi, mereka masih ya perasaan lah untuk bergabung. Tapi sebenarnya kami sangat terbuka untuk umum dan kami sangat bangga ketika ada teman-teman yang lain yang punya kesadaran sama seperti kami. Kurang lebih seperti itu. Dan itu tadi bagaimana kalian akhirnya mengoptimalkan media sosial juga ya sebagai salah satu medium untuk bisa langsung
memberikan edukasi atau barangkali melakukan pendekatan terhadap masyarakat Sumba Tengah untuk pentingnya kesadaran sampah itu tadi dan menyelamatkan mata air yang ada di sekeliling kalian. Dan ini setelah sekian bulan gitu kalian bergabung langsung terjun memilah sampah, membersihkan sampah plastik di sumber mata air. Bagaimana sebenarnya kalian akhirnya memandang sampah itu sendiri? Setelah kalian tahu sampah ternyata bisa diolah, dikelola, dan berfungsi lagi. Apakah ada perubahan sudut pandang ketika kalian melihat sampah? Nah, mungkin Irfan bisa cerita. Gimana Irfan? Kalau perubahan sudut pandang bahwa dari awal sebenarnya kami ya kurang lebih selama kami kegiatan ini pemahaman-pemahaman untuk tentang contohnya tadi yang kakak-kakak yang lain sempat bicarakan bahwa tentang ekobrik itu masih kurang sama sekali, masih kurang. Terus kenapa kami sebenarnya ini dari hal yang terkecil yang kami selamatkan pertama adalah mata air. Kenapa kami sepakat bahwa kami harus memulainya dari mata air, bahwa memang aktivitas di mata air banyak tidak terlihat, tapi sebenarnya aktivitas lebih banyak itu adalah di sumber mata air, karena ketergantungan manusia terhadap sumber mata air adalah hal yang paling utama. Setelah itu kami melakukan pemilihan di beberapa titik mata air. Memang sejauh ini bahwa permasalahan yang terjadi ya itu, bahkan selama kami pilih sampah pun juga orang-orang yang sekitar di situ melakukan aktivitasnya, mereka buang di depan kami, sedangkan kami ada pilih di bagian hilir. Nah, itu memang kesadaran dari masyarakat itu memang sangat kurang. Tapi yang sebenarnya mereka tahu dampak, rata-rata kalau sudut pandangnya saya pribadi, mereka tahu sebenarnya dampaknya ini sampah plastik seperti apa. Secara tidak langsung yang perairan di persawahan itu sangat mengganggu untuk ini pertumbuhan padi. Tapi ya sudah, karena kebiasaan itu mereka jalankan terus. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Kak Irfan tentang pandangannya. Mungkin saya juga ingin mendengar pandangan dari teman-teman yang lain ya, bagaimana setelah perjalanan kalian selama beberapa bulan ini, akhirnya kalian memandang sampah itu. Artinya kalian ya perlu bersahabat juga untuk menemukan solusinya supaya tidak ada penumpukan sampah plastik terus-menerus. Mungkin Freddy Umbu juga bisa berbagi mengenai perspektif. Ya, terima kasih Kak. Jujur, dari awal saya bahkan sampai sekarang setelah bertemu dengan teman-teman gila saya ini, tidak ada kata teman untuk plastik. Jujur, kalau saya pribadi, saya betul sebelum ini dan setelah semakin gilanya saya setelah ketemu teman-teman ini, bahkan dalam waktu 2 minggu ini, saya mulai ketakutan menggunakan plastik. Saya jujur, saya orangnya sangat, sekarang beli makan ringan saja saya sudah pikirnya luar biasa. Kayaknya hal yang sudah betul-betul mengganggu buat saya, karena menurut saya bahkan cita-cita kami yang, karena awal terbentuknya ini sebenarnya kami hanya beberapa orang, yang teman ini hanya beberapa orang, saya, Irfan, Hutri, ada satu kakak Eston, Urkin, dan beberapa teman lainnya itu. Saya bercerita kepada mereka, harapannya kita adalah bagaimana betul-betul Sumba ini jadi salah satu kota atau salah satu kabupaten atau Pulau Sumba ini harus jadi pulau yang betul-betul bisa membantu, walaupun dia kecil tapi betul-betul bisa membantu kabupaten atau negara lain atau bahkan provinsi lain untuk bantu pengelolaan sampahnya. Tapi caranya kita yang paling kurang untuk menggunakan sampah plastik. Jadi kita betul-betul kembali kepada alam, karena di Sumba ini saya rasa masih sangat minim, terus masih sangat mudah untuk masyarakat ini diarahkan, masih sangat mudah, khusus Sumba Tengah, karena betul-betul belum jadi kota yang sangat besar seperti Bubak. Istilahnya kasarnya seperti ini,
orang di kota itu ketika mereka jadi kota mereka akan sulit untuk diarahkan. Mereka akan mempunyai ego sendiri untuk mempertahankan apa yang mereka rasa itu, walaupun salah mereka tetap bertahan. Tapi orang-orang di Sumba Tengah kami yakin, dan kami bukan hanya sekedar mata air Kak. Nanti setelah mata air kami akan pasti pergi ke kampung. Jadi sebenarnya proses ini kami lakukan untuk bergerak dulu. Awalnya kami bilang bergerak dulu. Bergerak, sambil bergerak kita memikirkan solusi apa yang akan kita temukan setelah pergerakan ini. Jadi kalau menurut saya ya, kembali tadi ke bilang bagaimana cara memandang plastik sebenarnya ya, mungkin kedepannya ya oke lah, untuk saat ini kita bisa dijadikan eco-brick dan mungkin bisa dijadikan uang tadi kayak kursi, meja, atau mungkin bisa dijadikan batako dari batako eco-brick. Tapi sebenarnya tujuan gilanya kami tidak ada kata teman untuk plastik. Jadi oke lah, mungkin kita akan tetap mungkin saya juga tidak bisa membuang bahwa kita akan pakai plastik, tapi tidak segila saat ini yang betul-betul menurut kami tidak masuk akal, karena hal-hal kecil yang masyarakat anggap, bahkan bukan masyarakat sih sebenarnya, orang-orang yang paling fatal yang kami rasakan adalah mengajari orang-orang mengerti, orang-orang yang pernah tinggal di Jawa, sekolah di Jawa, bahkan orang yang sekolah lingkungan hidup atau sekolah tentang lingkungan, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang menurut kami yaitu ya tidak masuk akal menurut kami. Itu sih Kak sebenarnya kalau saya pribadi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau Kak Hutri gimana? Kira-kira apakah ada perbedaan kalau tadi Freddy cerita bahwa akhirnya sudut pandang itu langsung merujuk pada pola hidupnya untuk sama sekali berupaya mengurangi penggunaan plastik gitu. Kalau Kak Hutri, apakah ada sudut pandang lain juga? Baik, sebenarnya hampir sama pemikiran kami untuk menuju ke hal-hal yang positif, terlebih khususnya di Sumba Tengah Kak. Sejauh ini pandangan saya Kak mengenai sampah, dengan kami melakukan hal-hal kecil ini, saya secara pribadi sangat bangga karena sangat banyak anak muda di Sumba ini Kak. Kenapa baru ya hitunglah 5 orang yang bisa punya pemikiran seperti ini Kak. Jadi luar biasa kebanggaan saya Kak terhadap perjalanan kami selama ini, yang walaupun kami baru memulai, tapi sedikit tidaknya kami sudah membuat kawan-kawan pemuda, bahkan orang-orang di sekitar Sumba Tengah sudah menggerakkan hati mereka bagaimana kita bisa menjaga lingkungan Kak. Mengenai sampah selama ini menurut pandangan saya, ini memang sangat miris kalau kita sudah menjadi kabupaten sampai saat ini sampah pun di pinggir jalan kita membiarkan, bahwa bahkan kita jalan itu kita melewati setiap hari Kak. Bahkan ya kita juga orang-orang yang mungkin pemikirannya waras, yang bukan seperti kami orang gila yang buang itu sampah Kak. Itu. Jadi selama ini saya cukup sangat bangga dengan punya kawan-kawan gila yang mau perhatikan, bahkan mau membangun Kabupaten Sumba Tengah ini menjadi contoh dari beberapa kabupaten lain. Itu salah satu kebanggaan saya terhadap kawan-kawan komunitas, dan saya berharap komunitas ini ya gila harus terlanjut gila Kak, demi kita punya kabupaten terlepasnya di Sumba Tengah Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih teman-teman yang telah berbagi pengalaman dan perjalanannya dengan komunitas pecinta lingkungan Sumba Tengah, dan hal-hal menarik yang terjadi selama kalian terjun langsung ya, membersihkan beberapa titik mata air di Sumba Tengah dan juga memilah sampah plastik di sana. Tentu ada beberapa pembelajaran juga, seturut proses pembelajaran kalian juga untuk lebih memahami bagaimana kalian bisa mengelola sampah itu, dan nantinya pastinya pengetahuan itu juga perlu diedukasikan juga, diteruskan juga, ada transfer of knowledge-nya kepada masyarakat setempat. Dan ini tentu jadi awal yang baik juga ya bagi kita generasi muda untuk membangun Sumba Tengah dari radius terdekat kalian dulu untuk bisa menyelamatkan lingkungannya. Kita akan mendengar
closing statement nih langsung dari Kak Umbu Billy yang juga sudah mendengarkan bagaimana tadi teman-teman di sini telah berbagi mengenai perspektif dan pengalaman mereka dengan komunitas mereka yang peduli terhadap lingkungan. Silakan Kak Umbu. Baik, wah keren ya. Pertama saya ucapkan sebagai generasi yang lebih tua sedikit gitu ya. Saya ucapkan terima kasih gitu ada adik-adik yang punya semangat seperti ini gitu. Memang saya paling bahagia kalau lihat semangat yang tumbuh dari dalam gitu. Intinya nggak ada honornya tapi bergerak, itu saya senang banget lihat. Lalu ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama misalnya soal kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan itu bagus sebetulnya, sangat bagus jika dari angkatan kalian sekarang itu paham soal masalah lingkungan, karena nanti masalah generasi yang lebih muda ya, sentinel terus ke alfa, nanti ini generasi alfa ini yang lebih paling muda, sebetulnya tantangan terberat itu kan di emisi karbon dan itu semuanya asalnya sebetulnya adalah pola hidup kita manusia plus soal pengolahan sampah tadi, pengolahan sampah. Lalu perilaku buang sampah itu kan sebetulnya adalah tradisi atau budaya yang baru beberapa tahun sebetulnya juga kalau di Sumba, karena leluhur kita itu kan mungkin generasi kakek kita mungkin itu sampahnya tidak seperti sekarang. Karena sampah itu biasanya plastik gitu ya, biasanya plastik, karena sampah-sampah yang lain, khususnya yang dari kampung-kampung adat itu, semuanya adalah bahan terurai gitu, terurai habis oleh alam. Nah kalau plastik ini saya pernah nonton soal film dokumenter yang bahas tentang plastik, dan beberapa penelitian memang dia ini bukan bahan alami, sehingga bumi itu sebetulnya kebingungan untuk mengurai dia gitu. Nah itu sebetulnya, tapi dengan teknologi sebenarnya banyak cara yang ditempuh para ahli untuk sampah-sampah ini bisa menjadi lebih ramah lingkungan, tetapi kalah cepat dibandingkan dengan pemakaian sampah kita gitu. Kalau misalnya beli bubur ayam aja, kalau kita hitung plastiknya bisa 5 atau 6 ya. Bungkus sambalnya sendiri, bungkus kerupuknya sendiri, bungkus satenya sendiri, bungkus kuahnya sendiri, bungkus buburnya sendiri, gitu kan. Nah itu yang problem sebetulnya. Tapi kesadaran lingkungan, kesadaran manusia terhadap plastik ini sebetulnya ada, secara umum ya, secara general itu ada, dan semua orang cari solusinya, para ilmuwan cari solusinya, tetapi kalah cepat oleh penggunaan sampah kita. Tetapi memang soal anti plastik ini memang harus diurai juga kalau kita bisa lebih detail ya, karena misalnya ya handphone kita juga bahan dasarnya plastik gitu kan, laptop kita juga plastik gitu, apalagi banyak hal yang sebetulnya juga plastik ini membawa kebaikan, tetapi itu menjadi bahan analisa kita bersama, bahan pembelajaran kita bersama gitu, bagaimana sosialisasi plastik ini. Kalau Singapura itu sebetulnya kenapa sekarang dia menjadi negara yang sangat tertib soal sampah, karena materi sampah ini atau budaya bersampah ini masuk ke program pendidikan oleh anak-anak yang paling muda gitu, usia yang paling muda. Nah sebetulnya yang harus kita dorong nanti, teman-teman ini kan sudah beraktivitas di dunia nyata ya, langsung bergerak memberi contoh gitu. Nah influencernya ini atau semangatnya ini harus dikasih ke generasi yang lebih muda, yang adik-adik itu, yang SMA, SMP, SD. Yang tua-tua itu udah nggak usah peduliin. Mereka itu hanya akan tersenyum, tetapi mereka nggak paham bahwa, karena ini pemikiran yang muda, ini pemikiran yang muda, dan sebetulnya yang harus disadarkan itu sebetulnya di generasi yang lebih muda. Kalau kalian harap yang generasi yang lebih tua itu mungkin agak sulit, tetapi usul saya sebetulnya adalah bagaimana ini kita dorong menjadi program pendidikan gitu. Jadi mungkin kalau dari 5 kali kalian beraktivitas, 4 kalinya di mata air atau di jalanan, sekalinya coba di sekolah gitu. Nah itu yang usul saya yang
2 gitu ya. Lalu yang ketiga tadi, betul, sebetulnya di kampung-kampung adat kita itu sudah sangat terbiasa dengan sistem yang baku sebenarnya dulu. Biasanya kan kita hidup itu di mana ada mata air itu ya, pasti disitulah kampung-kampung adat kita tumbuh sebenarnya kan. Cuma sekarang ini memang sejak ada sampah plastik, rata-rata di kolong-kolong rumah itu juga adalah sampah hari ini. Dan itu tidak ada penyadaran yang baik. Dan menurut saya solusinya itu adalah anak-anak yang paling muda dari kampung itulah yang harus sadar. Membangun komunitas lalu membersihkan kampungnya sendiri. Saya rasa itu solusinya. Jadi memang ini harus masuk ke program pendidikan. Nanti kita bisa dorong itu pemerintah khususnya dinas pendidikan untuk memasukkan program sampah ini sampai ke rumah-rumah. Tidak hanya di sekolah-sekolah mereka belajar tentang sampah, tapi bagaimana anak-anak kecil ini pulang ke rumahnya dan menyadarkan orang tuanya tentang bersampah yang benar begitu. Bisa aja dibikinkan tugas, dibikinkan apa kan. Kalau kepala dinasnya agak kreatif, pasti kepala sekolahnya bisa kreatif juga tuh. Gitu. Lalu tadi saya ngerti sekali persoalannya sebetulnya adalah benar ini kata adik Freddy tadi bahwa ini mumpung belum jadi kota. Pada saat nanti jadi kota masalahnya sudah lebih kompleks lagi dan mungkin sudah tidak sanggup untuk ditangani gitu. Akhirnya panggillah konsultan dari Prancis gitu hanya untuk kursi sampah kita kan. Kan itu yang terjadi. Nah maka sebetulnya sejak awal ini kita harus dorong itu sistem olah sampah. Lalu kalau memungkinkan ada pelatihannya, karena komunitasnya sudah ada, lalu ada pelatihan olah sampah, lalu ujung-ujungnya kalau saya lihat di daerah-daerah lain ini kan soal bank sampah. Pada saat dia jadi bank sampah ini bisa manajemen sampah ini bisa terkelola dengan baik dan ada bensin lah untuk bergerak gitu. Nah ini coba kita sekarang mulai membuat ini rapi gitu ya. Teman-teman bersama kami di sini di Sumba Media, ini coba kita nanti arahkan bagaimana ini nanti akhirnya teman-teman ini menjadi bank sampah gitu. Nah itu nanti entah jadi dana entah nanti bekerja sama dengan desa atau dengan kabupaten nanti kita pikir. Yang penting kita bikin dulu gagasannya. Jadi usul konkret saya sih, karena tadi kalian juga sudah bilang bahwa nanti akan ada waktu di mana kalian saling belajar, lalu diskusi, menurut saya langsung saja, ini karena Freddy juga arsitek gitu ya, langsung saja pelajari sistem-sistem sampah di luar, mungkin pelajari yang sederhana-sederhana saja, lalu kita bikin konsepnya, kita bikin konsep pengelolaannya, itu tadi sistem olah sampahnya gimana, lalu misalnya dari yang paling kecil itu kemana dia, lalu ditumpuk di mana, buang di mana gitu ya, lalu akan diapakan di ujungnya itu. Nah itu coba kita desain gitu ya, kita desain lalu saya bersedia untuk memfasilitasi misalnya itu nanti di WCCF2 atau Webakul City Creative Forum. Jadi kita bikin forumnya, kita undang pihak-pihak terkait, bila perlu sampai Pak Bupati kita undang, kita ngobrol. Tapi pada saat ngobrol itu adik-adik yang presentasi soal sampah ini gitu. Jadi presentasi soal apa yang sudah dilakukan gitu, plus harapannya itu harus dalam bentuk desain gitu, sehingga nanti desain itu tinggal disempurnakan dan didukung gitu. Nah mungkin itu menurut saya perjuangan yang lebih elegan nih nanti, yang lebih elegan dan mungkin menuntut untuk didengar gitu, termasuk tuntutan kita bahwa ini harus masuk pada program pendidikan. Dan dulu kan ada gerakan anti sampah plastik itu kan ya, itu kan tinggal dijahit aja. Pemerintah sudah punya gerakan yang sudah timbul gitu walaupun tenggelam lagi karena masih musim tanam, nanti selesai tanam dia muncul lagi mungkin. Nah yang gitu-gitu itu menurut saya karena teman-teman sudah ambil alih di lapangan ya ini dilanjutkan. Jadi harapan saya adalah kita bisa gelar WCCF nanti, WCCF 2 nih, kemarin yang satu kan tahun lalu tuh, WCCF 2, di situ adik-adik aja yang presentasi soal sampah. Tapi harus langsung jelas targetnya. Misalnya kalian sudah selesai desainnya, langsung jelas apa-apa yang diharapkan. Misalnya integrasi dengan desa, integrasi dengan pemerintah kabupaten, integrasi dengan dinas apa gitu, itu langsung konkret gitu. Jadi tuntutan kita jelas dan dokumentasi soal dan publikasi kita juga jelas. Saya rasa itu sih yang pertama dan tentu ya kita bangga sekali ini lihat adik-adik kayak begini dan saya kalau melihat yang begini saya yakin ini kalau prinsipnya kami itu kan pasti generasi yang lebih muda itu harus lebih baik dari kita.
Jadi saya sih berharap generasi emasnya Gogali Sumba ya ada sama generasi kalian gitu. Kalau generasi saya mungkin udah sibuk di grup gosip gitu kan. Nah kalau kalian semoga lebih aktif di dunia nyata. Ya itulah. Terima kasih semua. Terima kasih juga Siswan Dewi udah memandu acara. Thank you. Terima kasih Kak Umbu Billy untuk pandangannya yang sudah disampaikan, termasuk juga saran-saran yang diberikan kepada teman-teman yang telah berbagi cerita dan pengalaman mereka dalam komunitas pecinta lingkungan di Sumba Tengah. Dan semoga movement yang mereka lakukan ini jadi satu penggerak untuk menyelamatkan lingkungan di sana. Ya seperti kita katakan dalam tajuk acara ini, generasi emas Gogali Sumba, ya kalian bisa menjadi ikon dan penggerak lah untuk Sumba Tengah. Terima kasih banyak sekali lagi telah berbagi di Itok Suara Sabana kali ini. Terima kasih Freddy Umbu dan juga Kak Hutri, Ira Lodang, dan juga pastinya Kak Irfan Umbu yang telah berbagi mewakili teman-teman yang lain yang bergabung dalam komunitas pencinta lingkungan Sumba Tengah. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyimak. Kita berjumpa kembali dalam Itok Suara Sabana episode selanjutnya. Bye-bye.